Sekarang kan UMKM ini kan lagi dilihat sama pemerintah, makanya Sari pun sama suami udahlah kita mulai dengan UMKM. Tapi sedulunya kan kita bukan usaha ini kan Pak, bukan usaha Dapur Aru, itu bukan usaha kelor dulunya, spesialnya bina oleh BPS ILHK, terus dapatlah CSR dari PLN, kemudian dibuatlah pelatihan budidaya dan pelatihan kelor untuk kelompok wanita tani bersama dengan Dapur Aru. Bukan gabung dengan Sriwangi. Tidak, memang khusus untuk judulnya itu lebih ke pelatihan budidaya dan pengolahan kelor berbasis industri rumah tangga, berbasis tanaman kelor gitu kan Pak. Jadi kami diajarkanlah kembali untuk membudidayakan kelor, gimana sih cara bercocok tanamnya dulu, terus gimana kita setelah hasil panen itu gimana kita pengolahan pasca panen gitu kan. Setelah itu kita olahlah kelor itu, jadilah seperti ini Pak. Alhamdulillah lah Pak, turunannya ada tepung. Nah, jadi turunannya apa aja tuh Sari? Sekarang yang kita punya itu alhamdulillah ya Pak ya, seperti di galeri itu kita punya. Ini apa nih? Kelor ya? Ini coklatnya Pak. Jadi coklat kelor itu terbuat dari tepung kelor. Tepung kelornya yang kita buat sendiri. Terus kita dari daun kelor yang kita panen dari kelompok wanita tani itu kita bawa ke sini. Nanti kita lihat ruang pengering kita ya Pak ya. Kita keringkan, tapi pakai sistem pendingin kita Pak, pakai AC. Terus setelah dikeringkan itu kita bikin seperti ini Pak, di blender. Karena kan memang sekarang kan alatnya masih sederhana. Mudah-mudahan ke depan kita punya alat penepung ya Pak ya, alat mesin. Jadi bisa kapasitasnya lebih besar gitu kan. Setelah jadi tepung kita campurkan dia dengan white coklat. Jadi coklat putih itu dikasih kacang menteh Pak. Boleh dicoba Pak, nanti mau enak kali tadi. Udah dicoba udah habis satu. Pak. Jadi, memang mau pingin menambah. Iya Pak, coba lagi Pak. Jadi dia itu kan rasa kacang menteh. Terus kalau kita kan sekarang kan ibu-ibu ini kan misalnya untuk memilih makanan untuk anaknya pengennya makanan yang bernutrisi ya Pak ya, sehat gitu. Ini Van, ini coklat rasa kelor ya? Iya Pak. Luar biasa sekali. Lebih enak dari coklat Belgia. Wow, alhamdulillah. Tapi kalau kita gigit ada gigitan kacang mentehnya itu terasa ya Pak ya? Kacang menteh ya? Iya Pak. Itu yang membuat enak. Aduh, alhamdulillah, makasih ya Pak. Apalagi buatan Sari, kan ini yang membuat lebih enak kan? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, luar biasa. Makasih ya Pak. Jadi kita alhamdulillah kemarin itu dari Riau Online ini Pak merekam dari pembuatannya dan udah di-sharekan. Jadi masyarakat bisa mempraktekkan di rumah. Tapi kalau misalnya masyarakat tidak mau ribet ya Pak ya, langsung pesan di Dapur Aru boleh Pak. Oke. Nanti kami pesan Pak nanti. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Luar biasa support Bapak. Serius, enak. Luar biasa support Bapak buat UMKM ya Pak ya. Ya, harus kita dukung. Siapa lagi yang dukung itu kan? Iya. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang kan. Benar Pak. Memang UMKM dulu yang harus kita galakan. Benar Pak, sekarang itu kan gimana kita melihat dengan adanya UMKM itu banyak lapangan usaha terbuka ya Pak ya. Kayak Sari sendiri merasa ibu-ibu kelompok wanita tani itu bilang gini, selama ini hasil panen kami tuh nggak tahu nih diiniin, tapi ternyata dengan kita menanam kelor kita sekarang udah bisa bermitra dengan Dapur Aru gitu. Terus satu lagi mereka tertarik untuk dalam pengolahan karena kan dulu mereka juga udah dikasih cara untuk pengolahan. Jadi nanti ketika mereka punya produk, kami bisa bermitra dan kita bisa mempromosikan gitu kan Pak. Jadi kan bertambah penghasilan juga kan Pak ya, selain hasil panennya kita beli, terus hasil olahan mereka juga kita bisa bantu pasarkan gitu kan Pak. Iya sih Pak. Jadi mereka bisa nanam, hasilnya kita olah. Benar. Terus ketika mereka punya produk, kita bisa bantu promosikan, memasarkan. Terus ketika mereka sudah punya izin usaha sendiri, mereka juga bisa menjual sendiri kan Pak. Otomatis kan mereka bisa buka industri rumah tangga baru kan, yang untuk bisa menambah lapangan kerja lagi. Iya benar Pak. Makanya Sari berterima kasih sekali kepada PLN gitu, PLN UIP Sumbakteng itu dengan BPS ILHK, karena kan memang berkat
pelatihan itulah kami sudah bisa minum, sudah makan coklat harus pakai minum biasa. bener Pak, ini minumnya Pak. Tapi Sari ada punya jus loh Pak. Itu dia. Itu dia Wah, Pak. itu Betul dia, ya Pak. Sari. Bener itu. Mungkin kan ini kan memang untuk orang kayak hipertensi kan bagus sekali Pak. Iya. Karena kan Kolesterol kandungan ya. betul kolesterol. Diabetes. Kan ada di situ ada nanas, ada apel hijau, ada tepung kelor yang kita masukkan gitu kan Pak. Cuman kalau nanti kan ada request, kalau ini saya masih pakai gula putih. Nanti kan bisa kalau yang ada request pakai madu kan bisa pakai madu gitu Pak. Iya, atau gula aren ya. Yes, gula aren. Jadi kan kita ini ya Pak. Mantap. Berinovasi. Alhamdulillah nih Pak, produk-produk kita udah share ke Malaysia. Alhamdulillah. Jadi Sari itu udah sebenarnya Abon Kelor Ikan Patin itu Sari bekerja sama dengan tempat yang Bapak kunjungi sebelumnya, Pak Suhaimi ya Pak? Ya Suhaimi. Iya. Mitra sama Pak Suhaimi. Suhaimi ya. Yang itu. Benar. Jadi Abon Kelor Ikan Patin ini awalnya kita beli abon ikan patinnya sama Pak Suhaimi. Ketika nyampe di sini kita robah dengan Kelor. penambahan tepung kelor. Jadi dia menjadi abon kelor patin ikan rasa patin. kelor. Benar. Wah, kolaborasi. Wah, ini mantap kali nih Pak. Karena gini Pak, karena kan Kampar itu kan dikenal dengan kampung patinnya. Jadi ketika moringa atau kelor itu bisa berinovasi, memberikan sesuatu dengan maksud untuk penambahan nilai gizi, ya itulah salah satunya gimana ikan patin Kampar itu kita olah lagi dengan penggabungan antara moringa dengan kelor. Ya. Jadi ketika Sari share ke teman-teman Sari itu, mereka tertarik kok bisa ya gitu Pak. Jadi abon ini Sari olah lagi campur dengan tepung kelor. Ya, dengan ada ininya kan Pak, ada beberapa misalnya kita penambahan tepung kelor berapa persen gitu kan. Iya. Mungkin 80% abon patin, betul. 20% tepung kelor ya. Seperti itu dia. Tapi bukan Pak, tepung kelornya bukan 20%. Jadi untuk kan kelor ini sebagai sebagai penambah nutrisi dalam makanan. Jadi kita itu memasukkan kelor itu sekitar 4 sampai 10 nih, tergantung dari keinginan masyarakat. Jadi 4 sampai 10 apa nih? Persen. Jadi ketika saya kan udah uji nih ininya kesukaan masyarakatnya dulu kan. Kalau uji labnya nanti kan setelah ini kita mau beberapa makanan-makanan yang udah termasuk favorit, nanti kita masukkan ke lab jadi bisa dilihat ininya kan Pak ya. Jadi ternyata kesukaan masyarakat itu di angka 3 sampai 6% untuk penambahan tepung kelornya. Tapi ketika itu para milenial ya Pak ya, yang milenial itu dia 3 sampai 6%. Jadi di angka 8, 7 ke atas lah itu, jadi dia ngerasa saya makan apa gitu. Kan kita kan bikin makanan itu kan harusnya kan sebagai konsumen tuh dia enak, saya suka gitu. Ternyata dia di dalam enaknya tuh dia makan nutrisi, dapat nutrisi gitu. Makanya udah kita uji oral gitu ya Pak, untuk uji kesukaan itu kan memang di angka 3 sampai 6 dia suka. Jadi yang luar biasa sekarang itu Pak, ada namanya Asosiasi Beyond Moringa Indonesia. Jadi Asosiasi Beyond Moringa Indonesia ini ketua umumnya kan di Belgia, orang Indonesia sih Pak, dia peneliti di sana. Jadi Sari alhamdulillah ya Pak ya, Sari belum ini kan sih sebenarnya karena belum kita deklarasikan, dan kita pengennya nanti membuat ininya struktur organisasinya di sini. Kalau SK dan gitunya udah keluar, mudah-mudahan Bapak ada waktu juga bisa. Jadi kita Pak dapat kepercayaan kalau Asosiasi Beyond Moringa Indonesia DPW Riau itu adalah di Kampar, dan Sari dipilih jadi ketuanya. Alhamdulillah. Jadi kata dari provinsi, apa keunggulannya sampai kementerian mengundang PKK Pemuda 3 kabupaten bukan provinsi. Jadi kita sampaikanlah sejarah gimana kita membawa masyarakat menanam di rumah-rumah gitu kan Pak.
Terus kita lihat kan lah foto kita waktu itu pernah nanam sama Pak Bupati di kantor PKK gitu kan. Nanam apa? Nanam kelor. Sekeliling kantor. Terus Iya. oh berarti iya gitu Pak. Jadi selama ini gaungnya tuh belum nyampe ke sana gitu kan. Ternyata kementerian duluan. Makanya kan kita matangkan, mudah-mudahan Bapak nanti bisa jadi tim penasehat kami. Oh, siap. Wah, juga anak-anak nih nanti. Iya, adik-adik nih Tim kreatif, keren nih iya. Pak, tim kreatif nih. Iya. Soalnya dia luar biasa Pak. Jadi dia itu adalah asosiasi baru, tapi dia didukung oleh Kementerian Pertanian, BPOM, sampai karena kan kelor ini ternyata udah masuk di luar negeri tuh, suaranya itu luar biasa loh Pak. Sampai WHO aja nobatkan dia sebagai. Saya ingat itu. teman saya, dia dosen. Jadi istrinya tuh sudah stadium 4 kanker. Jadi kepalanya tuh udah botak. Istri itu guru kan. Jadi berobatlah dia ke Jakarta. Berobat ke Jakarta. Dokter spesialis di Jakarta, disarannya ke Bandung, profesor. Jadi herbal nih, profesor dosen. Disarankan lah apa nih, minum kelor. Jadi itu dia rutin masak sayurnya pakai kelor, pokoknya apapun pakai. Alhamdulillah berkat Yang Maha Kuasa. Allah yang nyembuhin Allah semua. yang sembuh. Itu memang benar Pak. Kemarin tuh kan saya juga ada waktu di Bali itu ketemu sama ini kan ada teman yang diundang juga. Dia cerita seperti itu lah Pak, kanker juga. Tapi memang kuasa Allah gitu kan, dengan dia meminum rutin tanaman-tanaman kelor semua diminum. Tapi memang harus disiplin. Benar Pak, disiplinnya Tapi itu yang hari ini makan, minum, besok enggak. enggak. Nggak mau, karena tanaman herbal itu dia berproses. Tanaman-tanaman itu kan dia berproses untuk bisa masuk ke tubuh itu kan Pak. Karena dia ini ternyata banyak ininya Pak, antioksidannya kan tinggi. Terus dia kan memang untuk vitamin C, terus dia bisa apa? Kayak memang luar biasa, makanya sering dibilang the miracle ini ya Pak ya, pohon ajaib. Ini pohon ajaib. Itu segitu. Jadi yang sari olah kelor. Benar Pak, kelor. Kelor ini apa aja dia hilirisasinya? Oh, yang akan kita kan gini, dia diproses dulu dari ini ya Pak. Jadi dari daun segar itu sari olah dulu kan. Jadilah dia tepung kelor, teh kelor, dan teh celupnya. Berarti kan ada 3 nih Pak. Terus dari tepung kelor itu sari turunin lagi dia. Dari tepung kelor itu sari bisa bikin coklat, sari bisa bikin cookies dari tepung tadi. Tapi tetap menggunakan tepung yang seperti pembuatan cookies biasa. Karena kan dia tepung kelornya sebagai bahan penambah nutrisi kan. Jadi sari olah lagi jadi itu. Terus kalau untuk daun segarnya itu sari bisa bikin stick gitu Pak, stick kelor, gitu, stick keju gitu. Itu makanan-makanan ya Pak ya. Tepung kan tadi udah jadi abon juga. Kalau untuk biji, kita punya minyak biji kelor tuh Pak. Jadi biji kelor itu ternyata memang lagi dicari, minyaknya itu memang luar biasa Pak. Jadi kalau kita lihat itu minyak biji kelor itu dia seperti ini loh Pak. Dia kayak bisa menurunkan, kalau misalnya kulit itu kan lebih kenyal kalau kita pakai itu. Terus dia kayak anti aging gitu Pak. Jadi kalau boleh ada nih Pak. Ini hilirisasinya untuk bikin apa nih? Ini Pak, bikin minyak biji kelor. Jadi kita labeling dulu ya Pak ya. Jadi minyak ini untuk minyak biji kelor itu bukan Pak, dia untuk kulit Pak. Jadi dia kalau kita oleskan, dia kan ini mudah diserap banget sama kulit Pak. Jadi dia kan tinggi vitamin C-nya juga Pak. Jadi kulit itu semakin halus. Dia antibakteri, benar Pak, antibakteri, antiinflamasi. Jadi kalau misalnya luka nih kan, kalau kan biasanya kalau orang diabetes itu kan kulitnya suka kering, terus kayak dia suka apa kayak putih gitu. Olesin ini enak loh Pak. Tapi kalau kita yang kayak anak-anak nih kan dia nggak apa-apa, jadi tambah kenyal. Jadi enak dilihat ya. Iya Pak. Jadi kalau kita oleskan ke pipi gitu kan, kan misalnya kan kalau pipi ini kan kalau wajah kita sehat itu kan dia kenyal, terus dia kayak apa ya, lebih lembut gitu kan Pak. Emang seperti itu, karena saya sendiri ngerasa setiap
Jadi dibuat, dioleskan 3 kali sehari juga atau? Sehari sih pakai 2 kali aja Kak. Tapi udah enak gitu. Sebelum tidur? Ya pagi sama sebelum tidur kenyal gitu loh Pak pipi. Dioleskan. Nah sekarang persoalannya apa? Persoalannya sudah ada CSR PLN. Pemasarannya Pemasarannya bagaimana? Kalau pemasaran alhamdulillah luas sih Pak. Kalau kita ini kan gitu. Cuman sekarang ini kan permasalahannya kita belum bisa produk banyak ya. Sari itu kan baru skalanya industri rumah tangga dengan peralatan seadanya gitu kan. Jadi ketika kita pengen panen banyak nih, permintaan banyak nih Kak. Cuman ininya nih alat-alat yang kita miliki kan masih sama gitu. Mudah-mudahan ke depan ketika kita punya alat penumpuk jadi lebih efisien ya Pak ya. Kalau sekarang kan di kebun-kebun kelompok, jadi kebun kelompok tani itu kan dia belum besar-besar ya karena dia baru ditanam. Jadi dulu itu Pak di tahun 2016 atau 2018. Jadi BPSI LHK-nya udah pernah memberikan ke kelompok ke warga. Jadi ditanamlah ke rumah. Ini udah dipanen nih Pak, udah dipanen terus udah dicuci bersih gitu kan. Kalau ini lagi tidak dipretelin dulu karena dia akan lepas. Jadi boleh dipretelin, boleh. Ini untuk membuat teh. Ini untuk membuat teh dan tepung aja Pak. Baik, berapa lama nih? Kalau dia dengan sistem pendingin kayak gini dia bisa sampai 2-3 hari. 2-3 hari. Taran? Alhamdulillah Pak, dia udah permintaan sudah banyak ya? Alhamdulillah. Tapi kita Sari pengennya ini go-nya lebih luas gitu. Jadi Sari pengen, ini kan Sari belum punya izin BPOM ya Pak ya. Makanya ketika kalau misalnya udah izin BPOM ini kan bisa masuk ke kayak ke mall, terus dia bisa masuk ke apotek-apotek ya Pak ya, karena ini kan memang untuk kesehatan ya natural soap. Cuman itu sih permasalahannya izin edar BPOM-nya belum ada. Nah, apa syaratnya? Jadi salah satu syarat untuk izin edar BPOM itu adalah kita harus punya rumah produksi sendiri. Jadi sekarang itu kan yang ada yang punya layoutnya lah ya. Benar-benar yang sesuai dengan standar mereka karena tapi kemarin tuh saya udah ke BPOM dan alhamdulillah udah di ACC untuk dana produksinya. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita dapat CSR lagi untuk pembangunan rumah produksi kan dengan ini Pak jadi ada UMKM naik kelas ya. Jadi PLN mudah-mudahan PLN Universitas Sumbawa itu kan ada memberi maksudnya mudah-mudahan dapat CSR lagi kita. Jadi kita sama-sama dengan kelompok wanita tani lagi kan Pak. Hasil panennya kita beli, kita olah. Terus dengan adanya rumah produksi berstandar BPOM, kita akan mempunyai pasar yang lebih luas.